Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekalian, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di ruang maya ini untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan hari ini. Salawat salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengantarkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Nah, alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dan tetap ingat menjaga protokol kesehatan dalam beraktivitas, terutama ketika akan keluar dari rumah kalian masing-masing. Kemudian Anda sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, ya, kalau saya bilang semangat pagi, kalian katakan pagi, pagi, pagi. Siap? Oke. Siap ya? Oke, diaktifkan dulu semua audionya supaya semangatnya kedengaran ini. Semangat pagi. Pagi. Allah. Terima kasih Anda sekalian. Kemudian melalui kesempatan ini Bapak juga menyampaikan kepada kalian, silakan sampaikan ketika menghadapi kendala-kendala dalam proses pembelajaran ya. Baik itu melalui ruang Zoom ini ataupun juga kegiatan belajar kalian di rumah. Jika ada kendala silahkan disampaikan. Jadi Bapak telah menyiapkan beberapa platform untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Selain melalui Zoom, kita juga ada Google Classroom, kemudian ada juga aplikasi WhatsApp bagi yang tidak sempat bergabung melalui Google Classroom tersebut. Jadi Google Classroom tersebut kami akan mengirimkan tugas-tugas untuk Ananda kerjakan ke depannya insya Allah. Begitu juga dengan materi-materi untuk link video pembelajaran juga kami akan upload melalui Google Classroom tersebut. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mungkin ada satu orang dari Anandaku untuk memimpin doa pada awal pembelajaran kita pagi hari ini. Silakan Ananda Andi Arniwati untuk bisa memimpin sama-sama untuk berdoa. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk memperlancar kegiatan kita hari ini agar diberikan kelancaran dalam proses kegiatan belajar hari ini, berdoa berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ananda Andi Arniwati ya, telah memimpin doa kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, langsung saja Ananda sekalian untuk mengefisiensikan waktu kita ya, karena kita dibatasi waktu pada aplikasi Zoom ini, dan juga untuk menghemat kuota Ananda sekalian tentunya ya dalam masa pembelajaran yang seperti saat ini. Baik, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah terkait dengan prinsip dan konsep dasar akuntansi. Nah, adapun capaian pembelajaran pada kesempatan kali ini, yakni peserta didik mampu menjelaskan pengertian akuntansi, tujuan pencatatan akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, prinsip-prinsip dasar akuntansi, dan perbankan dasar. Nah, Ananda sekalian bisa melihat, jadi ini alur tujuan pembelajaran kita ke depannya ada beberapa ya, mulai dari pengertian akuntansi sampai pada konsep dasar perbankan. Namun pada pertemuan kita akan fokus pada 3 hal ya pada pertemuan ini. Yang pertama adalah mendefinisikan pengertian akuntansi. Jadi kalian akan mempelajari tentang pengertian akuntansi, ada 2 menurut para ahli dan juga dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang kedua, bagaimana kalian bisa menjelaskan tujuan akuntansi, dan yang ketiga, menjelaskan peran akuntansi. Nah, baik. Nah, apakah Anda pernah mendengar sebelumnya dengan akuntansi? Ada yang bisa? Ada yang pernah dengar nggak dengan istilah akuntansi atau accounting ini?
Silakan siswa yang lain mohon diaktifkan dulu audionya ya. Jadi apakah Ananda pernah sebelumnya mendengar tentang istilah akuntansi? Pernah atau tidak? Oke, pernah. Oh, belum, ada yang belum. Oke, yang pernah itu apa kira-kira ya pengertian akuntansi ini? Bisa satu? Oke, silakan. Ananda Hasmiati, silakan. Itu suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Berhubungan dengan keuangan, Pak. Iya, betul sekali. Ya. Masih ada yang lainnya yang bisa memberikan penjelasan tentang pengertian akuntansi? Ya, saya Pak. Oke, silahkan Ananda Andi Arniwati. Iya Pak, menurut saya akuntansi merupakan suatu proses atau kegiatan atau bisa juga dikatakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi untuk mengambil suatu keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Iya, betul sekali ya. Jadi Ananda sekalian, apa yang dijelaskan oleh kedua temannya itu intinya bersepakat bahwa akuntansi tujuan akhirnya adalah memberikan informasi ya kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan di perusahaan bersangkutan ya. Itu tujuan akhirnya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian seberapa penting menurut kalian akuntansi itu di dalam sebuah proses bisnis? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silahkan. Dan Ananda Febriani mungkin bisa? Ya Pak. Ya, silakan. Seberapa penting akuntansi dalam proses bisnis itu saya pikir sangat penting Pak. Yang pertama, untuk mengetahui semua proses transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah laba rugi yang didapatkan oleh perusahaan Pak. Itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, kami berikan kesempatan satu orang siswa lagi untuk memberikan pendapatnya tentang seberapa penting akuntansi dalam sebuah proses bisnis. Ananda Ayu Lestari Musa. Suaranya kurang jelas. Coba dicek suaranya. Belum bisa ya? Ya, karena mungkin ada kendala dengan audio, saya serahkan ke siswa yang lain dulu ya. Nanti kita kembali. Ananda Andi Hasmiatkin bisa? Berapa penting akuntansi dalam sebuah proses bisnis? Untuk mengetahui informasi pentingnya manajemen, menghitung laba maupun rugi yang dicapai pada suatu perusahaan. Iya, betul sekali ya. Jadi akuntansi itu sangat penting di dalam proses bisnis kita ya. Menurut kalian itu apa saja peran akuntansi dalam usaha? Baik, saya Pak. Oke, silahkan. Menurut saya peranan dalam akuntansi dalam usaha bisnis yang paling mendasar adalah kemampuan dalam menyediakan berbagai informasi dan jawaban yang berhubungan dengan atau yang terkait dengan kegiatan keuangan. Baik, terima kasih jawabannya semua Anandaku ya. Jawaban kalian semua itu sangat luar biasa ya. Tentu dengan kalian belajar dengan materi-materi yang telah kami berikan sebelumnya di Google Classroom. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selanjutnya, kalian bisa melihat sini ada gambar menghitung uang ya untuk dicatat. Nah, dari jawaban-jawaban kalian itu bisa kita pahami bahwasanya bisnis yang dikelola itu baik ya, tentunya mempunyai catatan keuangan yang terperinci. Jadi bisnis yang baik itu harus mempunyai catatan yang terperinci sehingga keluar masuknya uang dapat terdeteksi dengan baik ya. Nah, karena catatan bisnis tentu menggunakan sistem akuntansi sehingga akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis. Jadi semakin seorang paham itu tentang akuntansi, maka semakin baik pula orang tersebut menangani aspek keuangan di dalam kehidupannya. Jadi akuntansi dalam kehidupan kita itu sangat penting. Banyak contoh di sekitar kita. Saya pernah mengikuti seminar tentang bisnis itu. Salah satu pemateri mengatakan bahwa orang menjadi kaya itu bukan hanya karena banyak uang, tetapi mereka menjadi kaya karena punya
manajemen keuangan yang baik. Jadi itu yang penting, karena meskipun banyak uang, kalau tidak ada pencatatan, tidak terkontrol, maka ujung-ujungnya habis, ya, seperti itu. Jadi makanya itu pentingnya akuntansi dalam kehidupan kita. Nah, baik, sebagai bentuk eksplorasi konsep Anda sekalian, kami juga akan men-share di sini video pembelajaran. Silahkan diperhatikan baik-baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa Rizky di mata pelajaran akuntansi dasar. Materi kali ini akan membahas tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, dan peran akuntansi. Disimak ya. Akuntansi itu apa sih? Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian akuntansi, alangkah lebih baiknya kita tahu lebih dulu tentang sejarah akuntansi. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang sejarah akuntansi. Nah, sebetulnya akuntansi itu sudah ada sejak manusia mulai dapat menghitung dan membuat suatu catatan secara rinci dan teliti dengan menggunakan batu, kayu, bahkan daun. Perkembangan akuntansi itu sendiri bermula dari Luca Pacioli pada tahun 1494, ahli matematika yang mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, dan Proportioni et Proportionalita. Nah, sekarang, adakah yang tahu siapa Bapak Akuntansi? Bapak akuntansi yaitu Luca Pacioli. Pada salah satu buku yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio, ia memperkenalkan dan mengajarkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut dengan sistem kontingental. Jadi, Luca Pacioli ini dia sering disebut sebagai the father of accounting atau Bapak akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu to account, yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan, dan kata akuntansi yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan sesuatu yang dikerjakan oleh akuntan. Oke, selanjutnya ada pengertian akuntansi menurut beberapa sumber. Yang pertama adalah AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang, atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Selanjutnya, ada pengertian akuntansi menurut AAA atau American Accounting Association. Akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, akuntansi itu dapat didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan 3 karakteristik penting akuntansi. Yang pertama adalah pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan. Kedua adalah entitas ekonomi. Terakhir, pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, ada tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi itu sendiri yaitu untuk menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, di sini ada tujuan akuntansi menurut A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT. Tujuan akuntansi dirumuskan menjadi 4. Yang pertama adalah untuk membantu keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan. Kedua, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Ketiga, memelihara dan melaporkan pengumuman terhadap kekayaan. Keempat, membantu fungsi dan pengawasan sosial. Terakhir, ada yang namanya peran akuntansi. Peran akuntansi ini memiliki 4 poin. Yang poin pertama adalah pengendalian keuangan.
Pengendalian keuangan menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu usaha. Hal ini dikarenakan pengendalian keuangan akan mempengaruhi pencapaian laba atau rugi suatu perusahaan. Jadi, jika perusahaan mampu mengendalikan keuangannya dan mengalokasikan dananya dengan tepat, maka kemungkinan besar akan memperoleh laba. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, yaitu operasi perusahaan. Nah, objek dalam proses akuntansi sebagian merupakan bagian dari operasional perusahaan, seperti pembelian bahan baku, penagihan piutang, pembayaran beban-beban, dan operasional perusahaan lainnya. Jadi, aktivitas operasional perusahaan menjadi bagian dari pencatatan akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi dapat menggambarkan kegiatan perusahaan. Poin 3, ada yang namanya pelaporan. Pelaporan ini perannya untuk melaporkan hasil analisis laporan keuangan. Nah, seperti laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Inilah yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dan yang terakhir, ada yang namanya perencanaan. Data-data yang dihasilkan dari proses akuntansi dapat digunakan untuk menaksir kondisi di masa depan. Nah, jadi dari sinilah nantinya dapat dilakukan perencanaan strategi yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses penetapan tujuan dan penentuan langkah yang akan diambil dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Materi kali ini sampai di sini dulu ya, teman-teman. Ya, demikian tadi Ananda sekalian video pembelajaran yang telah kita simak. Mudah-mudahan menjadi referensi tambahan ya untuk kalian dalam memahami materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya di ruang kolaborasi kita akan membentuk kelompok kecil ya untuk menjawab soal-soal yang telah kami kirimkan di Google Classroom. Jadi untuk Ananda Andi Arniwati berkelompok dengan Ananda Ayu Lestari Abbas dan Ananda Febriani berkelompok dengan Ananda Andi Hasmiati ya untuk menyelesaikan tugas yang kami kirim di Google Classroom. Kemudian untuk individunya menyelesaikan tugas refleksi terbimbing yang telah kami upload. Mungkin demikian anak-anak sekalian pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada tepat waktu ya. Kemudian mengerjakan tugas kelompok juga dengan kerjasama yang baik. Kami tunggu penyelesaian tugas-tugasnya insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang kita dapat juga berkah insya Allah. Ada satu kata bijak dari Benjamin Franklin mengatakan bahwa katakan padaku dan aku lupa, ajari aku dan aku mungkin ingat. Libatkan aku agar aku belajar. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak ya. Oke. Iya Pak. Iya, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.